Halo Sobat Investor, senang sekali jumpa lagi dengan channel Catatan Investasi. Dan tema hari ini sangat menarik, yaitu analisa emiten Demas Mutiara di tengah pandemi COVID-19. Video ini akan dibagi dalam dua part. Saksikan sampai video ini habis, sampai dengan part keduanya. Dan nanti di akhir sesi ada door prize ya. Bagi sobat investor yang bisa menjawab dengan tepat, nanti akan saya bagikan door prize. Tidak panjang lebar, saya akan memulainya. Sobat, kemarin tanggal 27 Agustus ya, ada public expose Demas ya. Kebetulan saya juga hadir, ikut join di acara ini. Satu hal yang menarik yang saya perhatikan dari public expose ini, yaitu dari direkturnya, yaitu Bapak Tondi Suwanto, mengatakan seperti ini. Sampai Juni kami mendapatkan marketing sales 1,05 triliun atau 53% dari target. Artinya ciri-ciri pelanggan kami lebih melihat pada jangka panjang, sehingga baik ada maupun tidak adanya pandemi virus corona tetap melakukan investasi. Kata-kata ini menarik perhatian saya karena ini penting sekali di masa pandemi ini. Sebetulnya banyak perusahaan juga yang drop ya penjualannya, bahkan yang jauh dari target yang sudah ditetapkan di awal tahun. Tetapi saya investasi di emiten ini sebetulnya bukan sebelum public expose ini ya, jauh sebelum public expose ya. Ini yang menarik perhatian saya karena setahu saya di sektor emiten di sektor properti ini saat ini benar-benar saat yang sangat susah ya. Lalu kita akan berkenalan dulu dengan profil Demas ya. Nah, ini saya ambil dari laporan tahunan 2019 ya. Demas yaitu PT Pural Delta Lestari dengan kode ticker Demas itu ada di sektor properti, dan Demas ini berdirinya tahun 93 dan dia IPO date tanggal 29 Mei 2015 yang lalu. Jadi kurang lebih 5 tahun dari sekarang emiten ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Lalu dia punya cadangan lahan cukup besar menurut saya, yaitu 1.344 hektar yang saat ini belum terjual ya. Dan kata direktur kemarin pada saat public expose itu land bank ini cukup untuk 20 tahun. Bayangkan investor, 20 tahun. Jadi untuk 20 tahun ke depan setidaknya bisnis Delta Mas ini setidaknya bisa berjalan ya. Bisa diharapkan untuk direalisasikan sebagai pendapatan. Nah, ini hasil investasi saya di saham ini ya. Pada saat itu saya beli di harga 189 dan harga saat ini pada saat video ini dibuat harganya sudah menjadi 238. Beberapa kali saya melakukan average up ya, jadi harga rata-rata saya sekarang ada di Rp215. Nah, potensi keuntungan yang saya dapat saat ini sampai hari ini yaitu 10,33%. Angka yang belum terlalu besar karena ini belum mencapai 1 tahun ya. Dan harapan saya ini akan menjadi portofolio saya yang utama. Saya punya target setidaknya 1 juta lembar ya sampai beberapa tahun ke depan ya. Jadi untuk saham ini saya yakin, makanya saya terus melakukan akumulasi di emiten ini. Kenapa saya yakin? Karena ya tadi seperti judul hari ini, yaitu Mutiara di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini kinerja kuartal 2 tahun 2020 sobat. Nah, kalau kita perhatikan ya, total asetnya Demas di per 30 Juni itu di angka 6,9 triliun. Dan kalau kita lihat di perbandingan tahun sebelumnya, memang ada penurunan yang cukup besar ya, kurang lebih 8% atau 629 miliar. Kemudian liabilitasnya atau hutangnya ada peningkatan ya, ini masih setengah istilahnya 6 bulan ya. Ada peningkatan sebesar 37%. Lalu total equity-nya sebesar 5,4 triliun ada penurunan. Nah, yang menarik adalah sebetulnya emiten ini sekalipun terlihat turun semua, tapi secara probabilitas
di mana rasio hutangnya berbanding dengan equity-nya, debt ratio, saya pakai debt ratio dan debt ratio. Debt ratio-nya kecil ya, hanya 28%, 28,1 di kuartal kedua. Lalu debt ratio-nya hanya 22%. Nah, perusahaan dengan hutang yang rendah seperti ini menurut saya adalah benar-benar mutiara ya. Jarang sekali ya dengan hutang rendah seperti ini. Lalu debt ratio itu adalah menunjukkan aset yang dibiayai dari hutang itu hanya 22%. Jadi rumusnya debt ratio adalah total hutang dibagi total aset ya. Jadi kalau debt ratio adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Kalau debt ratio itu lebih besar lagi, seberapa besar aset itu dibiayai dari hutangnya. Menurut saya ini kecil sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan emiten lain di sektor properti, rata-rata hutangnya cukup tinggi ya. Nah, lalu yang berikutnya kita lihat di laporan rugi laba di kuartal kedua ini ya. Saya memakai metrik yaitu basic earning power, EBIT margin, dan ROE. Nah, kalau kita perhatikan di situ memang ada penurunan semua ya, kecuali beban umum dan administrasi itu naik 45%. Sisanya rata-rata turun ya, mulai dari penjualan bersihnya turun ya. Ini wajar karena hampir semua emiten saat ini mengalami penurunan ya, tidak hanya sektor properti saya kira. Tetapi nanti ada metrik-metrik lain yang menurut saya masih bagus. Lalu laba ruginya juga mengalami penurunan ya, dari penurunannya drastis sekali ya. Di 2019 dia mencetak laba 626 miliar. Di 30 Juni di kuartal kedua ini dia hanya mencetak laba 78 miliar sekian. Dan merosotnya adalah 87%. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi EBIT margin, earning before interest and tax, yaitu perbandingan antara EBIT dengan penjualan, itu masih terbilang tinggi. Ini mutiara yang saya lihat ada di Demas ya, 56,1% itu tinggi. Sekalipun dibanding tahun lalu ada penurunan 10%. Menurut saya angka yang sangat melebihi dari konservatif ya, 50% lebih. Ini bukan gross margin ya, tapi EBIT ya. Tentu saja gross marginnya akan lebih tinggi lagi. Lalu kalau kita lihat ROE-nya memang kecil, tapi nanti kalau kita lihat secara 1 tahun full year itu ROE-nya cukup tinggi, makanya saya memilih saham ini ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan indikator profitabilitas? Nah, saya memakai 5 metrik ini ya. Ada net profit margin selama 5 tahun terakhir, lalu ada gross profit margin, EBIT margin, dan return on equity dan return on asset. Bagi sobat investor yang belum mengetahui formula ini, sobat bisa searching di Google. Tapi yang paling mudah adalah ini indikator profitability atau laba. Nah, kalau sobat lihat net profit marginnya dari tahun ke tahun memang naik turun ya. Kalau saya ambil batas yaitu 25% ya. Jadi untuk Demas ini dia bahkan di 50%. Sudah melebihi dari ambang batas yang saya tetapkan. Lalu gross profit marginnya cukup bagus ya, di atas batas yaitu 56%. Sekalipun turun memang agak tipis turunnya. Lalu EBIT marginnya dia dari tahun ke tahun juga cenderung menurun, tapi secara angka saya ambil patokan 25%, itu cukup tinggi ya. Ya jarang sekali properti mendapat EBIT margin seperti setinggi Demas ini. Lalu dari sisi ROE, return on equity, dia ada peningkatan di 3 tahun sebelumnya. Bahkan sampai dari 2015 dia cenderung naik ya. Saya menetapkan batas ROE yaitu minimal 15%. Saya menghindari perusahaan-perusahaan yang ROE-nya di bawah 15%. Nah, Demas ini ROE-nya selalu di atas 15% di 2 tahun ya. Sisanya di 2016 sampai 2018 itu di bawah 15. Nah, ini menurut saya menarik ya. Karena secara pertumbuhan CAGR tahunan dia tumbuh ROE-nya sebesar 1% selama 5 tahun terakhir. Ya, ini menurut saya bagus sekali ya. Ini mutiara yang saya tangkap dari emiten ini. Lalu bagaimana dengan ROE-nya? Perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Dia mencapai di 2019 warna kuning, saya warnain kuning semua yaitu 18%. Sedangkan saya punya target konservatif yaitu 15%. Saya hanya mencari emiten yang ROA-nya minimal adalah 15%.
Tentu saja lebih tinggi lebih bagus ya, higher better ya. Kalau sobat investor bisa menemukan perusahaan dengan ROE 30%, 40% itu jangan diabaikan, sayang sekali ya. Lalu ROA-nya setidaknya di atas 15%. Bagaimana dengan penilaian pasar ya? Nah, kalau kita lihat penilaian pasar di sini saya pakai 5 metrik, yaitu EPS earning per share, kemudian PER price earning ratio, lalu PBV, Tobinski, dan EV/EBITDA ya. Nanti di kesempatan lain saya akan jelaskan Tobinski. Jarang sekali investor yang memakai metrik ini ya. Rata-rata kalau EPS tentu sobat sudah sering dengar ya. Jadi kalau saya lihat di Demas ini EPS-nya adalah di Rp28 ya, per lembar. Nah, batasnya adalah minimal 1 dan secara pertumbuhan dia tidak ada pertumbuhan di 5 tahun terakhir ya. Tapi ini masih bagus lah ya, setidaknya EPS-nya tidak minus. Lalu PER-nya di angka 7 ya, 7 kali. Nah, ini bagus juga ya. Kalau PER di 7 kali itu berarti potensi kenaikannya saham ini relatif murah dan potensi kenaikan kedepannya itu akan lebih masih besar ya. Saya mengambil batas 5-30 ya untuk acuan stock screening saya ya. Lalu PBV-nya juga masih menarik ya. Demas ini di angka 1,4 ya, sementara untuk PBV yang dibilang mahal adalah di atas 2,5. Lalu ada EV/EBITDA, ini menampakkan metrik yang lebih bagus dari PER ya, karena EV ini menghitung market cap, kemudian hutang dimasukkan di situ ya, kemudian dikurangi dengan kas ya. Sedangkan PER tidak menghitung beban. Jadi kalau EV itu adalah enterprise value. Jadi kalau kita membeli satu perusahaan itu yang dihitung adalah enterprise value. Berapa harga yang kita bayar itu sudah termasuk kita membeli perusahaan itu, termasuk membeli juga hutangnya dan kas yang diterima. Nah, EV/EBITDA ini saya pakai acuan yaitu di bawah 15 itu saya kategorikan murah. Jadi kalau di atas 15 sudah termasuk mahal. Nah, ini menarik sekali. Dia menawarkan peluang yang bagus ya, good opportunity. Saya lihat dia di angka 6,4. Jadi kedepannya masih bisa ada gap yang cukup besar, peluang cuan yang cukup tinggi menurut saya. Nah, sekarang bagaimana analisa fundamentalnya? Kita lihat dulu penjualan bersihnya ya. Nah, dari tahun ke tahun dia mencapai angka yang walaupun naik turun ya, tapi secara jangka panjang 5 tahun kita lihat pertumbuhannya itu cukup tinggi ya, 8,08% ya. Dari 1,5 triliun di tahun 2013 menjadi di tahun 2019 kemarin dia mencapai penjualan 2,6 triliun ya. Nah, ini juga merupakan pertumbuhan yang cukup bagus menurut saya, walaupun belum double digit ya. Saya nggak tahu apakah di tahun 2020 ini menurut manajemen sih mereka punya target 2 triliun, setidaknya bisa mempertahankan sedikit di bawah angka 2019 ya. Kita semua berharap seperti itu. Lalu bagaimana dengan laba bersihnya ya? Laba bersihnya juga terlihat naik turun ya. Naik turun, dan di tahun 2019 itu naiknya cukup signifikan ya, sampai 1,3 triliun ya. Dan dia CAGR-nya pertumbuhan per tahunnya mencapai 5,12%. Menurut saya ini juga cukup bagus karena saya mencari perusahaan yang minimal saya punya target yaitu 5% pertumbuhan. Jadi kalau di bawah 5% tentu saja saya nggak akan berinvestasi di situ ya. Tentu saja ini angkanya lebih besar, lebih bagus ya, higher better. Nah, sekarang ini pertanyaan penting bagi seorang investor. Berapa sih sebetulnya harga wajar dari Demas ya? Nah, karena saya penganut value investing, saya pakai rumusnya Graham ya, Graham formula, di mana rumusnya yaitu seperti di bawah ini, yaitu EPS dikali 8,5 dikali 2 kali pertumbuhan dikali 4,4 itu adalah rate BI dan obligasi kelas AAA ya. Nah, saya pakai data terakhir ya, yang saya ambil dari Infovesta. Rate BI per terakhir kemarin turun, tetap ya, ditetapkan BI di angka 4%.
Lalu obligasi jenis AA-nya saya ambil dari surat berharga negara seri 0010 dengan bunga 7,80%. Nah, kalau saya pakai IPS tahun 2019 sebesar Rp28 per lembar, maka harga wajarnya adalah 316 dan harga sekarang adalah 238. Nah, tentu saja margin of safety-nya adalah 25% ya. Nah, kalau sobat investor tertarik dengan saham ini dengan margin of safety 25% itu masih ada peluang, walaupun nggak besar banget sih. Biasanya kalau margin of safety-nya bisa 50% itu menarik sekali ya. Ini setengahnya dari 50% lumayan lah ya untuk jangka panjang. Saya berharap sih bisa tercapai ya. Nah, sekarang sobat, ini adalah door prize. Saya akan bagikan kepada 5 orang pemenang ya. Dan sobat tentu tahu mata uang baru pecahan 75.000 yang baru dirilis oleh Bank Indonesia ya. Nah, ini saya akan berikan door prize 75.000 buat 5 pemenang ya. Caranya gampang dengan menjawab ini ya. Catat, sebutkan judul video perdana catatan investasi ya. Sebutkan judulnya ya. Nah, caranya sobat investor like, subscribe dan notifikasi lonceng channel catatan investasi. Kirim jawaban ke email saya atau ke WhatsApp saya. Lalu hanya jawaban yang tercepat dan benar saja yang menang. Ingat, hanya jawaban yang tercepat dan benar saja yang menang yang saya terima dari sejak video ini nanti akan di-upload ya. Ingat, hanya jawaban yang tercepat dan benar saja yang menang ya. Ingat ya, hanya jawaban yang tercepat dan benar ya. Jadi kalau cepat tapi nggak benar, tidak menang ya. Jadi keputusan panitia tidak boleh diganggu gugat ya. Sekian dulu pemaparan saya tentang Demas. Semoga bisa memberi referensi investasi buat sobat semua, memberikan wawasan baru dan insight buat bisnis sobat semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng channel ini. Kita akan jumpa di video berikutnya, dan video part 2 jangan lupa masih ada lanjutan dari part ini. Salam investasi.